Allah tusyrik bi syai'an. Syai' itu bahasa Inggrisnya X. Sebutkan yang terhubung dengan X. Faktor X, sinar X. Sesuatu yang tidak kita tahu itu X semua. Sinar X, faktor X. Telah terjadi pembunuhan di Sungai Brantas di sisi tenggara pesantren Luhur 200 meter, ya kan? Ditemukan mayat Mr. X, berarti mayat tidak dikenal. Faktor X, kemudian ada tayangannya kan, X Factor itu, sinar X. Orang yang tidak dikenal disebut Mr. X, ya kan? Situs-situs yang Anda buru adalah situs X misalnya. Dan banyak lagi. Jadi syai' ini sesuatu yang tidak kita tahu. Jangan kau persekutukan Tuhan dengan sesuatu yang entah itu teknologi, sebutan. Mana orang ini mau cari mardotillah atau gelar haji kah sebenarnya? Yang mana gelar haji itu bikinan Belanda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم وبعد علم القرآن. Amin amin. Faya ilahana ja'alna minal ahli fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an. Kita akan membincang haji ini sehubungan dengan ayat terakhir atau pertemuan minggu lalu. Kalau tidak salah di surat Baqarah 124 ya. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Jadi Allah ini menguji Nabi Ibrahim secara bertahap untuk sampai kepada level imam. Salah satu ujiannya adalah untuk membangun ulang, merekonstruksi ulang masjid Ka'bah ya, yang nanti dikepung atau dikelilingi oleh Masjidil Haram. Nah ini kita akan membincang seputar haji, ibadah haji, bagaimana sejarahnya mula-mula ia terbentuk dan kemudian selain latar belakang sejarah juga kita akan mengcapture dari beberapa tafsir Al-Quran. Juga fenomena haji di Indonesia juga apabila dibandingkan dengan negara lain. Kita ada membuka suratul Hajj ya. Ini ngaji-ngaji di pesantren kita ya, sudah beberapa tahun yang lalu ini. Pertama tafsir Tobari, Ibnul Jauzi, Al-Mizan, Sya'rawi, kemudian kita akan baca surat yang sama, surat Al-Hajj juga ini, tapi tafsir Al-Qurtubi, Al-Munir, Lataiful Isyarat. Saya akan baca itu nanti sedikit dan Mafatihul Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka suratul Hajj. Ayat 26. Betul, ayat 26.
Bismillahirrahmanirrahim. Hajja atau hajaja ini di Quran terulang 33 kali dalam berbagai bentuk ya. Kemudian kalau Anda mau tahu maknanya, hajaja itu ya qasoda maknanya. Maknanya adalah qasoda atau bermaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pada ayat yang ke-26, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud. Ini maaf saya agak sariawan ya, jadi agak kurang lancar berbicara. Bismillahirrahmanirrahim, wa idz bawwa'na. Iz itu maknanya 3, tapi yang paling populer adalah ingatlah atau ingat-ingatlah. Jadi ini kita mau cerita haji, manasiknya, syiarnya, juga yang mau kita singgung adalah tapi mula-mula sejarahnya. Ini berseri nanti ya pada pertemuan yang akan datang, entah haji lagi atau kurban atau hubungan dengan itu. Sebab ada salah seorang tokoh, kelihatannya saya sudah pernah kaji ini 5 tahunan yang lalu ya di channel yang sama. Ada seorang filsuf bernama Ali Syariati yang menceritakan haji ini dengan sangat falsafi, sangat filosofis. Jadi merekonstruksi ibadah haji ini sebagai tanda kutip bunuh diri spiritual. Bismillahirrahmanirrahim, wa id ingatlah, atau selain ingatlah renungilah. Tetapi baik merenungi, baik mengingat-ingat itu untuk kita jadikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim, wa id bawwa'na. Bawwa'na ini secara harfiah 3 ya, bisa lebih ya, tapi silakan dibuka di Maqais fil Lughah, di Fihris, di Basair Dzawi Tamyiz atau mustalahat. Di mufradat juga ada. Mufradat paling banyak. Biasanya buku itu yang kita sering baca ya. Bawwa'na menyiapkan. Ada di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, di surat Hasr itu alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuhha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Itu ada di Hasr ayat 9 ya. Oke. Bawa'a ini menyiapkan, bendanya belum ada. Yang kedua menyiapkan, bendanya sudah ada. Yang ketiga mengumpulkan, yang keempat mengembalikan. Silahkan dipakai yang mana saja. Tapi mari kita pakai yang pertama dan yang kedua. Menyiapkan dan bahannya ada. Berarti Ka'bah ini, kiblat ini sudah ada pondasinya. Sejak Nabi Adam pun sudah ditentukan koordinatnya. Hanya Nabi Nabi Ibrahim merekonstruksi ulang. Berarti kan sudah ada itu. Titiknya ada, koordinatnya ada, bahannya ada ya. Ya sama dengan kita sholat. Sholat ini kan perintah Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan hati kita, fisik kita, lisan kita, semuanya fasilitas dari Tuhan. Kok masih minta pahala? Kan aneh itu. Ya sama kita, lebih kurang sama dengan itu ya. Kok masih minta bayaran? Oke. Jadi kalau bawa'na ini diartikan menyiapkan tempatnya sudah ada, ya memang ada. Kalau belum ada, ya bahan bakunya yang belum ada. Kalau menghimpun maknanya ya mengumpulkan orang banyak itu. Kalau mengembalikan maka mengembalikan paganisme. Mengembalikan segala bentuk kemusyrikan kepada as-sholatu tauhid, otentisitas teologis. Yakni ya mengesahkan Tuhan Allah semata-mata. Wa idz bawwa'na li Ibrahim. Nabi Ibrahim kan Abun Rahim, bapak yang penuh cinta kasih. Bapak para nabi. Makanal bait. Jadi ketika kami bawwa'na, kami tempatkan Nabi Ibrahim itu makanal bait, atau kami tentukan koordinatnya Baitullah itu ya. Pesan Allah itu segera begini ke Nabi Ibrahim. Aneh enggak menurut kalian? Allah tusyrik bi syai'a. Jangan kau persekutukan, jangan kau sekutukan sesuatu pun denganku. Jangan kau jadikan Tuhan tandingan. Maka jelas haji itu menolak, mengcounter segala bentuk bantahan, syubhat yang dibikin oleh ateis misalnya. Oleh orang-orang yang benci kepada. Memang Nabi Ibrahim itu ibtalah, ini pertemuan yang lalu. Allah uji sedemikian rupa sunat. Menyembelih anaknya, membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kemudian
memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya, ya kan? Istrinya cemburu dan banyak lagi ujian-ujian beliau itu untuk sampai kepada kualitas imam, karena imam pemimpin yang di depan, al-khalifah pemimpin yang di belakang. Nah, kalau sultan pemimpin yang menguasai, kalau amir itu pemimpin yang memiliki otoritas atau perintah-perintah. Allah tusyrik bi, jangan kau persekutukan. Nabi Ibrahim apa mungkin mempersekutukan? Tidak mungkin. Nabi Ibrahim tidak ada, kita penerusnya, sangat mungkin. Maka banyak orang mempersekutukan Allah dengan dalih haji dan umroh, iya kan? Haji dan umroh. Nah, al-umroh tuh ini versi travel. Al-umroh tuh dalam kafaratun bainahuma. Al-umroh tuh ilal umroh di kafaratun. Umroh yang satu ke yang lain penebus dosa. Makanya kalau umroh jangan sekali, minimal 2 kali. Kalau Anda cari 10 orang lagi, gratis 1. Nah, itu dia. Bagus itu kah? Ya bagus untuk dagang ya. Oke, kita teruskan. Tahu apa namanya, calo atau apa namanya? Di terminal itu loh ya, para terminolog. Nah, para calo terminal itu kan. Ya calo ya biasanya. Teriak-teriak kalau di waju di Sulawesi ya. Penumpang naik dia enggak naik. Itulah para calo ya kan. Dan Malang dari Surabaya, dari mana terminal Bungur itu ya. Penumpang naik dia enggak naik. Itu tugasnya teriak begitu aja. Oke, ada ya profesi begitu. Di agama apalagi lebih banyak. Allah tusyrik bi syai'an. Syai' itu bahasa Inggrisnya X. Sebutkan yang terhubung dengan X. Faktor X, sinar X. Sesuatu yang tidak kita tahu itu X semua. Sinar X, faktor X. Telah terjadi pembunuhan di Sungai Brantas. Di sisi tenggara pesantren Luhur 200 meter. Ya kan? Ditemukan mayat Mr. X. Berarti mayat tidak dikenal. Faktor X. Kemudian ada tayangannya kan, X Factor itu. Sinar X. Orang yang tidak dikenal disebut Mr. X ya kan. Situs-situs yang Anda buru adalah situs X misalnya. Dan banyak lagi. Jadi syai' ini sesuatu yang tidak kita tahu. Jangan kau persekutukan Tuhan dengan sesuatu yang entah itu teknologi, sebutan. Mana orang ini mau cari mardotillah atau gelar haji kah sebenarnya? Yang mana gelar haji itu bikinan Belanda. Nah. Termasuk sebutan Habib yang kemarin sudah kita bahas. Nggak percaya Pak? Ya buktikan. Kita ilmuwan sudah buktikan. Oke, X. Nah, kemudian X. Syai' ya. Wadhahir baitiya. Jangan kau persekutukan Tuhan dengan X, dengan apapun dan siapapun. Dan bersihkanlah rumahku ini. Sucikanlah rumahku ini. Kemudian setelah jangan mensyirikkan, sucikan lit-ta'ifina bagi orang-orang yang tawaf. Oke. Menurut Anda ada hubungan enggak? Mensucikan jangan syirik, membersihkan dan mensucikan itu untuk kemudian bagi orang-orang tawaf maupun wal qaimin, orang-orang yang menunaikan ibadah. Ya ibadah apa saja di situ. Serta yang jamaah ya rukuk sujud. Ada hubungannya? Nah, kalau mau tahu nanti buka tafsir Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Wassuwar ya. Nah, kalau tadi bawa itu bermakna kembali itu bukan kata saya. Ini kata Syekh Sa'rawi ya, Syekh Mutawalli Sa'rawi di sini disebutkan. Ja'alahu maba'atan yakni yadhhab li amali masalihi thumma yubawwi'u ilaihi wa ya'udu kal bait lil insan yarju ilaihi. Rumah itu apa sih? Ya tempat orang pulang, tempat orang bermalam, tempat orang kembali dari merantau atau dan seterusnya ya kan. Demikian pula rumah. Dan Ka'bah itu aneh. Ka'bah itu tidak menghadap kemana-mana. Menghadap kemana Ka'bah itu ya? Tidak ada, dia kubus saja dan bangunan terjelek di dunia. Ditinjau dari sisi artistik, tidak ada artistiknya, ya kan? Oke, kalau Anda tidak setuju dengan bangunan terjelek, ada bangunan yang biasa aja.
Ya, takutnya enggak setuju. Wah, itu ada perspektif agama. Perspektif bangunan, bandingkan dengan Burj Khalifa, dengan menara itu, ya kan? Bandingkan dengan bangunan asrama atau kamar kalian, lebih bagus kamar kalian. Hanya kotak gitu loh. Apa indahnya? Kalau Anda menganggap itu indah, itu perspektif agama, perspektif imanmu yang menganggap indah. Sholat ini Pak, ya Allah Pak, sholat Pak, enak Pak. Capek, kata siapa sholat enak, ya kan? Puasa nih ya Allah Pak, saya dengan puasa. Puasa itu lapar, ya kan? Yang menganggap puasa itu baik apa? Perspektif agama. Nah itu dia. Nah, kita taat ke Allah lalu. Versi nafsu ada yang enak. Oke. Baik, wa idz bawwabna li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi. Jangan kau persekutukan. Jadi sudah ditentukan koordinat rumah ini tempat berpulang, maknanya pulang kepada Allah karena ia perlambang. Kemudian alla tusyrik, jangan mempersekutukan Tuhan. Berarti kembali kepada otentisitas as-sholatu tauhid. Kemudian wa tahhir baiti, sucikanlah rumahku ini. Bagi lit-thaifina, bagi orang-orang yang tawaf. Oke, ada hubungannya? Ada. Yang pertama begini, syirik. Banyak orang lebih mementingkan gelar haji daripada hajinya mabrur atau tidak. Dan karena masa tunggu haji lama dari ya Kementerian Agama, dari KBBH ya kan, kelompok bimbingan bisnis haji, biasa akhirnya lama dan tidak telaten umroh. Nah itu dia. Gimana kalau umrah duluan ya kan? Oke. Ya kalau fikih tidak boleh, di fikih yang wajib apa? Ya haji dulu. Wah tapi begini, wajibnya haji kok, umroh tidak wajib. Nah itu dia. Nanti kalau kita katakan begitu dianggap kaku. Wah kok kaku gitu hukum Islam katanya. Kaku juga ada yang enak loh ya, apalagi untuk pengantin baru. Harus ada yang kaku. Nah itu syirik, kenapa syirik duluan yang dilarang? Oke, thank you very much. Kenapa syirik duluan? Kenapa? Karena haji ini ritual-ritualnya seperti yang dilakukan kaum pagan, kaum musyrikun. Maka jangan syirik, sucikanlah rumahku ini dari apa? Tentu saja dari kesyirikan. Untuk apa? Untuk lit-thaifina supaya nyaman, tenang, damai dan tentram. Oke. Warruka'i sujud. Dan orang itu tidak bisa rukuk sujud ini apa sih? Perlambang sholat jamaah. Qaimina menunaikan semua ibadah yang berhubungan dengan haji. Apa saja di situ? Umroh ya, kemudian ihram ya kan. Makanya kata ahli syariati, haji itu latihan mati. Kita menanggalkan seluruh pakaian kemanusiaan, kita berganti pakaian kain kafan, latihan mati. Dan tidak boleh menggunakan wewangian, ya kan? Kecut itu pasti, ya kan? Tapi kecut ke Allah kan tidak apa-apa. Waruka sujud, nah sudah ya. Jadi Allah tentukan koordinatnya bagi Nabi Ibrahim ini. Satu tempat Allah tempatkan ya, Allah tabawa'a ini kan maknanya menciptakan, mengadakan situasi yang kondusif, menyiapkan situasi yang kondusif. Ibrahim bagi Nabi Ibrahim. Tempat bagi Baitullah itu maknanya merekonstruksi ulang tadi kan. Nah, segera Allah berpesan Allah tusyrik bi, jangan kau persekutukan aku. Perhatikan kata bawa'na, domirnya adalah kami. Tapi begitu tusyrik bi, jangan kau persekutukan aku. Wa tahhir baitiya, sucikanlah rumahku ini. Jadi Allah seolah-olah berfirman begini, rumah Ka'bah, Masjidil Haram dan semua masjid itu rumahku. Siapapun yang datang ke sana, Tuhanlah Tuhan rumahnya. Nah itu dia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tawaf. Nah tawaf ini kan perlambang kita bersalaman dengan Tuhan, ya kan? Biasanya setiap hari kita mengelilingi apa? Mengelilingi nafsu, mengelilingi dan seterusnya. Oke, lalu enggak usah berebut ya tawaf, apalagi sampai bayar-bayar ya joki. Wazin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Sekarang prosesinya. Kita enggak terlalu detail ke manasik ya. Kalau manasik itu ya sabda Nabi, khudhu anni manasikakum. Tirulah caraku dalam bermanasik, baik haji maupun umroh. Wazin fin nasi bil haji. Azin seakar kata dengan uzun atau adzan. Uzun itu telinga, azan itu bersuara lantang agar terdengar ke banyak telinga. Izin, bahasa kita izin. Izin itu adalah berbisik agar terdengar ke satu atau dua telinga saja.
Satu akar kata semua itu. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La azidannakum. Oke. If you are grateful, indeed I will increase you some favor. La azidannakum. Oke, sembari lalu satu ayat lagi, sembari setelah ini mungkin kita ada tanya jawab. Wazin finnasi, dan umumkanlah, kumandangkanlah, serulah. Sampai terdengar ke telinga-telinga finnasi pada umat manusia bila haji untuk beribadah haji. Oke, serulah. Maka kita menjawab labbaik Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang Allah perintah memanggil, menyeru untuk haji? Siapa yang diperintah Allah? Jawab. Kok buruk konsentrasinya? Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Siapa? Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyeru. Him, panggil, him, orang haji. Wa'azin, panggillah, serulah wahai Ibrahim, gitu kan. Linnasi pada orang-orang untuk haji. Tapi begitu kita haji menjawab labbaik ya Ibrahim atau labbaik Allahumma? Jawab. Kenapa labbaik Allahumma? Karena tugasnya Nabi Ibrahim seperti tukang azan saja. Orang memanggil saja. Ini panggilan Allah, serulah. Kan Allah yang sampaikan ini kepada Nabi Ibrahim. Nah, coba perhatikan, kita konsentrasi sedikit. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik, jangan syirik kamu Ibrahim, ya kan? Watahhir, sucikanlah rumahku ini Ibrahim. Nah, berikutnya azin finnas. Ini perintah ketiga, ini manifest ketiga. Untuk Nabi Ibrahim. Panggillah, suruhlah orang-orang untuk berhaji. Berarti yang mendatangkan bukan Ibrahim alaihissalam, tapi Allah itu sendiri. Ya'tu karijalan. Nanti akan ada orang haji jalan kaki. Dari Zimbabwe, ya kan? Ini saudaranya Ibrahim banyak dari Zimbabwe. Kemudian jalan kaki dari Nigeria banyak jalan kaki. Saudaranya Dita dari Somalia banyak. Kemudian saudaranya di sana Kadit Islam namanya, jawab. Yang haji dari Nigeria Islam bukan? Saudaranya, loh. Kacau ya. Orang haji itu Islam. Masya Allah. Gue nyebut Nigeria bukan. Oke. Orang Nigeria haji. Makruf ya? Betul ya? Nggak tahu nih. Haji kah orang Nigeria? Jawab. Berarti saudara Anda. Bukan katanya Dita. Waduh, kacau ya. Ya'tu karijalan, mereka akan mendatangimu dengan jalan kaki wa ala kulli dhamirin, dan naik unta-unta kurus. Nah, ini pernah kita singgung dulu di ngaji tafsir Al-Hajj. Maksudnya begini. Dulu perjalanan haji ini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Naik unta yang terlatih. Kalau unta yang terlatih itu kakinya kurus. Anda sering jalan kaki itu pasti Anda langsing, ya kan? Tidak obesitas lah itu. Maknanya sebenarnya kalau obesitas itu sebutan agak membuli ya, gendut, gemuk gitu. Kalau berat badan Anda 100 kg, Anda pindah ke di bumi, di Mars itu 36 gram. Anda tidak gemuk, hanya salah planet saja sebenarnya. Jadi sebaiknya Anda pindah ke sana. Oke, jadi kalau naik haji, ala kulli dhamirin, silakan jalan kaki. Ada orang begini, saya mau tiru Kanjeng Nabi haji. Nabi Ibrahim jalan kaki. Nabi Muhammad juga sama. Kemudian begitu dekat ya masuk Ka'bah itu beliau jalan kaki. Kemudian para sahabat juga jalan kaki. Anda mau tiru mereka kah? Ala kulli dhamirin. Naik unta kurus, maknanya ikut travel terpercaya. Unta ini kalau sudah membersamai para jemaah haji kan terpercaya dia. Sampai kurus melakukan perjalanan itu. Jadi bukan ala kulli dhamirin yang Heri terjemahkan unta polio. Masih ingat ya? Bukan. Karena waktu itu ada saudaranya Bahri Saripan polio katanya. Bukan itu. Mereka semua ya'tina min kulli fajjin amik, datang berbondong-bondong dari sudut-sudut yang jauh, dari sisi yang jauh. Pertanyaan sekarang, ada orang haji dari kutub utara? Jawab. Nggak ada, Dur. Dia gini-gini. Nggak ada, ya belum ada lah, sudah belum ada. Ngapain dari kutub utara haji? Dia bukan orang Islam di sana, ya kan? Nah kadang bahasa Quran itu begitu. Ayo ajak manusia haji, maknanya yang Islam tok.
Nah kadang Quran, kan kemarin sudah ngaji ini teman-teman. Ya kan? Nah, Durusul Balaghah ini di kelasnya Fala dan kawan-kawan. Ya dipakai itu. Ya kadang bahasa Arab itu, bahasa Quran menyampaikan itlaqul amli iradatil khos, menyatakan umum tapi maksudnya khusus. Ajaklah manusia, maknanya semua umat manusia berfusi. Supaya ke Islam semua, supaya haji semua. Dan haji ini ibadah paling populer ya, sholat tidak populer, puasa tidak populer. Haji paling populer karena semua nabi wajib haji. Meskipun secara hal formal dari Nabi Ibrahim. Dan orang Arab ini paling pragmatis. Badui khususnya ya, pragmatis. Jadi kalau ibadah itu langsung pahalanya apa? Saya dapat apa? Langsung begitu. Di sholat saya dapat apa? Dan Nabi harus jawab itu. Jadi kalau Anda menghadapi umat yang begitu, pahalanya apa? Saya dapat apa? Nah, dia harus dijawab. Nabi menyembelih binatang kurban ya di hari raya Idul Adha itu. Orang Badui bertanya, Arab dusun ya, mahzil adhohi. Ini sembelihan apa? Nabi Muhammad menjawab, hadzi sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah bapakmu Ibrahim katanya. Puas dia? Belum, Badui kok, ya kan? Mama lana minha, kami dapat apa? Nah itu dia. Kok kurban dapat apa? Dapat daging bro, kau bawa pulang sana, ya kan? Nah tapi ada pertanyaan lebih cerdas. Nanti oleh Nabi dijawab, ya pada setiap fikuli sya'arin, pada setiap rambut, bulu, azamin, tulang belulang, itu semua ada hasanat, ada kebaikan-kebaikan. Oke, jadi pada dua ayat ini saja kita bisa katakan begini, haji itu sudah Ka'bah ditentukan titik koordinat. Kan dulu banjir ini setelah setelah Nabi Nuh ditentukan koordinat. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah karena ibtalah, ujian bertahap. Pada Baqarah 126 kemarin atau 124 periksa lagi. Kemudian Allah tusyrik bi syai'an. Maknanya Allah tusyrik billah. Jangan kalian atau engkau ini syirik kepada Allah ya. Mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun apapun. Syai' itu X maknanya. Yang kita tidak tahu. Gelar haji itu X. Kita tidak tahu. Ya kan? Itu bikinan Belanda. Jelas. Buktinya apa? Imam Ghazali tidak sebut dirinya haji. Kanjeng Nabi tidak sebut dirinya haji. Kalau mau gelar kita ya semua pakai musyahid, musolli, muzaki, soim, haj, ya kan? Seharusnya itu semua. Baru sebut nama. Nah, Gus Reza. Nah, setelah itu Gus Reza namanya kan. Setelah sebut semua, bingung namamu siapa? Nggak tahu nih. Bingung dia untuk nyebut namanya nggak tahu. Oke, santai Dit. Baik, kemudian sudah ditentukan ini koordinatnya Allah tusyrik bi. Kenapa ya? Kok langsung syirik? Kenapa? Jadi ayat ini hendak kalau settingan ayatnya sebenarnya, ini kan ini kan topik baru. Ini kan topik baru ini. Settingan ayatnya adalah kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya di Baqarah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke. Inna awwala baiti wudi'a, rumah yang mula-mula dibangun. Ya sudah Ka'bah itu. Nabi Adam pun hanya disuruh saja. Bi Bakkata mubarakan, diberkahi. Wadalil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada maqam Ibrahim, tempat beliau pijakan petilasan, andang lah, bikin andang ya, untuk meninggikan Ka'bah. Kata Ustadz Mu'id, andang dulu ya kan. Dan bahasa kaum beliau gitu ya sudah gitu. Kemudian wa'adzin, serulah orang ini untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi, semua umat manusia wajib haji. Nah ini berarti itlaqul amli iradatil khos, menyatakan yang umum tapi tujuannya khusus. Baik, sembari lalu kita akan menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menjawab pertanyaan dari Aina Merah 04, izin tanya apa bedanya ibadah haji dan paganisme.
Oke. Haji dan paganisme. Jadi begini. Ibadah yang paling mirip peribadatan kaum pagan, musyrikun, itu ibadah haji. Coba melontar jumroh ya kan. Tawaf keliling-keliling Ka'bah, sa'i dari Safa Marwah ya kan. Tetapi begini. Ada ibadah ini yang hanya ta'abbudi, kita taken for granted. Pada ibadah-ibadah mahdhah, ibadah murni, tidak ada alasan. Sholat, kenapa 3 rakaat Pak? Kenapa rukuknya begitu, bukan kayang? Kenapa sujud, bukan tiarap? Itu tidak ada pertanyaan. Tidak ada alasan. Kalau mau cari hikmahnya banyak. Tapi illah, we'll find out. We can't find out. Kita tidak akan pernah menemukan. Tapi kalau hikmah, we will find out. Kalau hikmah, manfaatnya dari kesehatan begini akan banyak. Itu dia. Nah makanya yang nanti dikemukakan ahli syariat, semua ahli tafsir, ahli kesehatan, ahli apapun, soal haji, soal sholat, zakat, puasa, haji, itu semua bukan alasan tapi hikmah. Hikmah itu apa? Ya manfaat. Manfaatnya apa? Ya banyak. Untuk kesehatan begini, untuk dan lain-lain. Tetapi kalau dicari alasannya apa? Ya sama dengan kenapa tawaf keliling Ka'bah? Kenapa Safa Marwah itu di Mekah, bukan Gunung Bromo misalnya, Gunung Semeru ya kan? Kenapa bukan keliling di rumah Pak Mukawi? Rumah siapa? Siapa Is? Bukan Bang? Oke ya. Kalau kita nanya ke Ma'ruf, Isa kemana? Jawabannya gimana Dur? Oke. Jadi apa bedanya? Sekilas tidak ada bedanya. Tetapi ada amal ini yang 70% mempengaruhi seluruh perbuatan kita, ritual, ritus, liturgi, namanya niat. Nah, makanya ibadah ini ada waktunya, ada tata caranya. Dan itu sudah dicontohkan Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Muhammad ya. Nah itu dia. Jadi apa bedanya haji dan paganisme? Tadi kita katakan begini. Allah tusyrik bi, ini ibadah ini jangan kamu syirik. Jangan kamu syirik ya, atau mempersekutukan Allah. Ini jelas untuk mengcounter mereka yang mempersamakan haji dengan paganisme. Memang lempar batu ya kan. Katanya lempar setan, apa setan di situ? Ada perintah di Quran itu wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatkan dan mendekatlah kalian kepada Allah. Sujud di mana? Di karpet. Apa ada Allah di karpet ya kan? Apa Allah ada di bawah karpet? Kan tidak. Nah, ini mengindikasikan bahwa ya itulah perlambang. Ya sama dengan kita sholat mustaqbilal kiblati. Nah di 4 mazhab itu boleh leher kita, kepala kita melihat ke yang lain. Ya kan? Tapi yang penting dada kita ke kiblat, karena yang mustaqbilal kiblati dada. Begitu ruku, dada enggak ke kiblat tapi ke tanah. Begitu sujud apalagi ya kan? Dan apalagi Anda punya masalah dengan punggung ya kan? Apalagi sholatnya sambil kayang dan lain-lain. Nah itu dia, jadi berbeda sama sekali. Nomor 1 niat. Dan paganisme ini apa sih? Sebenarnya mana agama lebih tua? Paganisme atau agama tauhid? Jawab. Oke saya ganti. Mana lebih tua, Islam atau paganisme? Lebih tua Islam. Nah, karena Islam itu agama tauhid, ya kan? Paganisme ini lahir karena ada kesenjangan rentang waktu, kekosongan wahyu yang teramat jauh antara nabi pendahulu dengan nabi penerus. Maka di sana orang bikin patungnya Nabi Nuh, taruh di sekeliling Ka'bah. Bikin patungnya siapa? Sampai nanti di Fatu Makkah itu ada 360 berhala. Jadi yang betul, Nabi Adam turun, beliau sudah berfilsafat. Nanti begitu turun imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau sudah turun hudan agama, maka ikutilah. Imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ikuti agama ini agar la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun adalah ayat sama dengan tentang wali. Nah, itu tujuannya agak dekat ya, menjadi kekasih Tuhan. Dan yang paling dekat Nabi Ibrahim, Khalil, maka julukannya Khalil. Khalil itu bercampur. Tidak bisa dipisah. Kalau Rofiq ya kan ada orang namanya matropik ya kan. Rofiq itu hanya menemani, accompany. Jadi sebelahnya Rofiq ya kan, Anda menemani ya. Kan ada matropik ya kan. Dulu ada wanita namanya Rofiko.
Itu dibimbing langsung oleh Ustadz Yani, panggilannya Vika. Oke. Ya Ustadz di sini banyak skandalnya. Ustadz di sini banyak. Nanti sampaikan ke beliau. Yang Ustadz banyak skandalnya memang. Oke, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, sebaiknya haji dulu apa umroh dulu? Oke, ini pertanyaan banyak orang ini. Nabi Muhammad haji dulu atau umroh dulu? Jawab. Haji dulu atau umroh dulu? Ya, haji ya kan. Itu kalau jawab udah pakai ilmu. Iya kan? Iya jawaban orang bodoh begitu. Nabi Muhammad umroh dulu 4 kali baru haji terakhir. Itu jawabannya. Nabi umroh pertama tahun ke-6 Hijriyah, Nabi sudah umroh. Nggak jadi, batal. Kenapa? Dihalangi orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Lalu ada umroh namanya umroh pengganti. Untuk mengganti yang kemarin, yang nggak jadi itu. Ya kan? Tahun ke-7. Kemudian tahun ke-8 Hijriah umroh lagi Fathu Makkah. Nanti terakhir umroh bareng Haji Wada. Berarti Nabi umroh 4 kali. Pak, tapi yang pertama kan gagal. Dihitung umroh. Meskipun enggak, karena sudah dekat itu, sudah di perbatasan. Sama dengan Anda mau puasa ya kan. Atau Anda mau haji. Begitu tiba waktunya berangkat, ada corona ya kan. Anda terhalang corona kemarin kan, komunitas rondo mempesona. Nah, apa ya? Apa Is? Oke, belum sunat tahu rondo dia. Nah, cuma perintah yang wajib dari Allah itu apa? Oke, nopo ya apa? Relax bro. Barusan ceramah di mama. Lupa yang pakai bahasa Jawa gimana kan? Oke. Dari Allah ini yang wajib haji, umroh enggak wajib. Nah, terus bagaimana, Pak? Bagaimana dengan fenomena kan ini daftar haji kan lama, nunggu lama, umroh dulu atau haji. Nah sekarang begini, kita bisa pakai dalil yang lain. Misalnya adalah kalau sudah tak terbendung kerinduan kita, rindu kepada Allah, betul Gus ya? Justru rindu pol ke Allah itu. Bukan ke kuburan, maknanya ke Baitullah. Kita rindu tak terbendung ke Kanjeng Nabi. Kok enggak ada yang amin ini ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sudah berangkat umroh dan rindu ndak ada hukumnya. Rindu ke Kanjeng Nabi kok nanya hukum ya kan? Rindu apa ada hukumnya? Nah, Nabi haji dulu atau umroh? Haji ya kan? Oke, lain kali bicara dengan ilmu ya. Biar ndak pamer kebodohan di forum ilmiah. Oke. Dari Jokosmik. Oke. Bagus ini gambarnya bebek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kenapa haji di Indonesia suwe? Oke. Haji kok di Indonesia lama. Jadi begini, peminat haji dengan kuota yang disediakan Saudi itu jomplang. Perbandingannya 4:1. Maka setiap tahun kalau sekarang ini 4 tahun, ya kali 4 setelah itu. Tahun depan sudah jadi 16. Terus begitu. Nah, sekarang sudah berkurang 3, peminatnya banyak, yang kuotanya sedikit. Nah, wa'ala kulli dhamirin, dan ikutlah yang terpercaya. Tadi itu. Ya semoga lah nanti di umroh di sana berdoa supaya bisa haji cepat ya kan. Kok haji lama? Ya sebanyak lah. Ini tidak bisa dijawab dengan satu ilmu ilmu tafsir tidak bisa. Apa Pak? Ini saya baca, coba ya. Saya baca di Lataiful Isyarat sedikit lah. Nah, ini dia. Dulu yang baca ini biasanya siapa ya? Pokoknya ada yang baca lah dulu kalau di sini. Kalau sekarang Aufa yang baca, ya betul ya? Bukan? Ya? Dulu siapa? Farid ya? Oh iya. Sekarang Ahmad Jahdi berarti, oke. Oke. Oh nanti di ayat berikutnya, liyashhadu manafi. Jadi saya langsung bacakan saja. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Tujuannya haji semua itu datang dari pelosok liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Sembari menyebut nama Allah ya, talbiyah itu loh ya. Aku mau ke tamasya berkeliling-keliling Ka'bah. Lagu itu loh ya kan.
lagu gereja diislamisasi. Terus pokoknya gitulah pokoknya. Pokoknya guru TK ya, nggak apa-apa. Sambil baca talbiyah. Itu kan lagu apa sebenarnya ya? Beca, tolong bawa saya lagu beca itu, ya kan? Oke. Aku mau tamasya berkeliling-keliling kota. Guru TK kreatif. Oke, lihat syahdu manafi ini di mana di tafsir Lataiful Isyarah ya. Kita baca sedikit. Yang dimaksud manafi alahum, hum itu siapa sih yang mampu mengakses manfaat? Arbabul amwal. Para pemilik harta, tuan tanah, mampu melihat ini loh harta saya manfaat untuk haji, ya kan? 2. Wa arbabul a'mal, manafi'um halawata a'malihim. Halawatu ta'atihim, Arbabul a'mal, orang-orang yang ahli beramal, dia dapat merasakan manisnya, mencecap, mencerap, merasakan manisnya ketaatan mereka. Oke. Ashabul ahwal manafi'um sifa'a anfusihim. Orang yang nuraninya dekat dengan Allah, ahwal ya, yang hatinya ini munkasir qulubuhum, yang remuk redam kepada Allah, dia rasakan betapa indah, betapa jernih hatinya, jiwanya damai ya. Wa ahlu tauhid manafi'ahum ridhahum bi ikhtiyaril haqqi. Ahli tauhid ini bagus karena ini saya menyaksikan ketauhidan, mendapatkan mardhatillah, buah dari halawatu ta'atihim, ketaatan mereka dan seterusnya. Tapi saya tidak cukup itu. Haji itu ibadah politik. Oke, agak kaget dengan pernyataan ini. Memang harus sering kaget. Misalnya, Indonesia punya hubungan buruk dengan Saudi. Dilarang haji. Oke, bagaimana? Tidak bisa haji, Pak. Tidak bisa diganti ke Zimbabwe. Atau ke Amerika, nggak bisa itu. Lalu, karena kalau Anda di Arab, ulang tahun barakallahu fi umrik. Kalau di Amerika, barakallahu fi amrik, ya kan? Nah, waktu itu kita ucapkan barakallahu fi amrik. Indonesia punya hubungan buruk dengan Saudi, nggak bisa haji, ya kan? Misalnya Saudi Wahabi, hubungan buruk dengan Syiah Iran, Iran diboikot, nggak bisa, ya nggak bisa haji mereka. Mau haji kemana? Jadi ibadah ini ibadah politik, itu dia. Makanya Raja Salman ke Indonesia, dipersilahkan libur ke Bali, ya kan? Jokowi nyetir sendiri, ya kan? Tujuannya biar ditambah kuota haji. Oke, ya kan? Cerita panjang lebar ya, gini. Ternyata nanti dikasih utangan sama Cina. Saudi, oke. Itu dia. Dan umroh itu sebelum pandemi 3.000 lebih orang Indonesia umroh. Wih, itu berapa duitnya kan? Makanya KBBH, itu kelompok bimbingan bisnis haji. KBBHU. BH-nya U berarti. Dah haji dan umroh. Itu jelas bisnis, ya kan? Enggak Pak, ini ibadah, bisnis. Bapak ini ibadah karena Allah, bisnis. Meskipun logonya ikhlas beramal, Departemen Agama, tetap saja bisnis. Boleh enggak? Ya boleh untuk negara kok keuntungannya, ya kan? Tapi diselewengkan, oknum katanya. Ada salah oknum, ya sudah enggak apa-apa. Oke, jadi haji ini ibadah politis. Tujuan supaya Quran ini kontekstual. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar kaum mampu menyaksikan manfaat-manfaat politis dari haji. Misalnya begini, setiap tahun ya orang Indonesia atau katakanlah kepala negara atau menteri pejabat itu banyak yang haji, ya kan? Haji tok ke sana atau ngomong bilateral multilateral, pasti ngomong bisnis juga, B2B, B2G, business to government, G2G, government to government, and B2G, business to government, dan begitu pula sebaliknya. Ya kan? Nah, bolehkah ibadah seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Kita bukan panitia yang ngasih stempel ibadah ini diterima atau enggak, ya kan? Ya sudah, itu karena Allah semua. Nah, ini sekarang dunia ini diatur. Anda tahu yang mengatur dunia sekarang apa? Yang mengatur dunia sekarang apa? Yang mengatur dunia ini. Dunia ini diatur oleh siapa? Oke, diatur oleh sebuah sistem. Sistem itu yang menguasai siapa? Ya kan? Yang menguasai adalah para pedagang, big business. Itu kata Avram Noam Chomsky. Terserah yang kendalikan Israel, yang kendalikan Yahudi, intinya big business.
Jadi haji dan umrah itu dagang mas, itu dia. Tapi ibadah Pak, perintah agama. Iya, ya perintah agama. Menuntut ilmu, jawab perintah agama atau perintah negara? Anda belajar kuliah di mana? Di kampus atau di mana? Kampus atau di barongan, di semak-semak belukar? Di kampus ya. Kampus dagang atau enggak? Dagang, lampu ini dagang kok PLN. Perusahaan listrik negara, bati berarti. Ya itulah hidup, sih santai saja. John Kumbang. Oke, dia angkat tangan ya, mungkin dia tidak kuat itu. Mau tanya apa makna istito'ah di manistato'ah di Ali Imran ya, oke. Manistato'ah ilahi sabila. Istito'ah ini yang jelas jasmani, rohani, kesehatan, ya keuangan, keluarga yang ditinggal aman atau tidak, itu istito'ah. Tapi sekarang begini, berkembang. Jadi konsep istito'ah ini, misalnya, ini ada beberapa kasus ya, bikin KTP baru supaya bisa haji lagi. Nah itu dia, ya istito'ah ya. Sebenarnya istito'ah, kalau Anda udah waktunya berangkat, tiba-tiba stroke, itu tidak istito'ah berarti, tidak mustati. Tidak istito'ah alaihissabillah. Makanya saya tidak setuju dana talangan haji ya, nanti pelajari lagi. Kenapa? Ya bikin haji itu lama salah satunya. Ya. Dirjen Haji, Direktorat Jenderal Ibadah Haji ya kan, Dirjen Haji. Ya dikelola, kira-kira dikelola seperti perusahaan atau dikelola seperti zaman batu primitif. Seperti perusahaan mas, ya badi tujuannya. Mana sih yang bukan perusahaan sekarang, iya kan? Jadi kita ini berada di rimba raya bernama kapitalisme. Nah itu dia. Nah istito'ah ini secara gampang adalah mampu jasmani rohani. Ilmunya juga mampu loh ya. Nah orang dulu kan beribadah nangis-nangis di Ka'bah. Sekarang enggak, nangis-nangis di HP. Ya kan? Ya itulah sekarang. Nah seharusnya diarahkan supaya adalah nilai sakralnya haji itu ada, nilai sakralnya umroh ya. Baik, sekarang dari Pak Ramli, untuk meminimalisir korupsi dana haji dan segala bentuk keculasan bisnis haji, bagaimana sebaiknya? Nah, bagaimana? Ya sudah, firman Allah bagaimana untuk penanya ini, untuk Pak Burhan ya. Ini dia. Wadhil linasi fil haji ya'tu karjalan wa ala kulli dhamirin. Atur dengan terpercaya, yang transparan, yang acceptable, yang accountable, memiliki akuntabilitas. Nah itu biar orang tidak timbul prasangka buruk. Dana haji untuk apa ini, untuk apa ya kan? Jangan ada orang gaduh-gaduh hanya bilang nggak tahu nih, jangan. Ya menurut Anda loh ya, haji itu perjalanan apa sih? Enggak umroh saja. Umroh sekarang tren atau bukan? Itu tren, berarti perjalanan wisata. Makanya umroh plus Turki, plus Mesir, plus Aqsa ya kan. Ya sudah, itu perjalanan wisata. Baik John Kumbang, seandainya pandemi jilid 2 ada lagi, apa solusi terbaik seperti tahun kemarin atau haji tetap dilaksanakan tapi dengan cara virtual? Apakah sah kira-kira? Oke, jadi virtual ini saya sarankan menikah secara virtual juga lah ya. Jadi begini, istito'ah itu apa sih? Kalau di sana ada kendala, ada pandemi, ya sudah enggak usah haji. Kok repot banget ya kan? Nah itu dia. Baik, nah sekarang santri salaf izin bertanya, nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu hajinya di mana? Sedangkan Ka'bah belum ada. Ada mas, kata siapa? Ini dia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wudi'a, rumah yang dibangun. Bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Sudah ada itu. Dan orang udah ibadah ke sana, Nabi Adam semua. Baru diterjang banjir Nabi Ibrahim, diterjang banjir ya di zaman Nabi Nuh ya lenyap semua, nanti tinggal pondasinya. Secara lehal formal ibadah haji Nabi Ibrahim. Tapi Ka'bah itu ya sentral di situ. Ya sudah, itu tempat titik pusatnya di situ. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu hajinya di mana? Secara lehal formal baru Nabi Ibrahim haji. Kalau Ka'bah ini dikatakan belum ada, sudah ada. Itu untuk santri salaf. Jadi Ka'bah sudah ada, hanya nanti kena banjir.
Nah, dari penanya Muhammad Qurratul Ainul Khotib. Izin bertanya bagaimana hukumnya saat prosesi tawaf dan sa'i menggunakan jasa kursi roda atau skuter? Ya ini dia ya. Ada sebenarnya sudah dilakukan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah ditanya, Imam pendiri mazhab Hanafi, ditanya oleh santrinya namanya Syekh Abu Yusuf. Beliau ini sudah sakaratul maut, dipanggil, sub. Sub, ya seandainya ya, Rohim, sub, danja sub, ya kan. Pakai logatnya Rohim ya kan. Oke, come here ya, dipanggil ya datang. Nah, Imam Abu Hanifah bertanya, kalau engkau jamarot, melontar jumroh, sebaiknya berdoa atau enggak? Katanya. Muridnya kasihan melihat gurunya sudah sakaratul maut masih membahas ilmu, masih membahas fikih. Saya enggak tahu. Biar cepat selesai. Bodoh kamu sub. Apa coba nasub? Kata Rohim ya kan. Oke. Lalu kata Imam Abu Hanifah begini, kalau kau naik kendaraan, enggak usah berdoa. Kalau kau jalan kaki silahkan berdoa. Kenapa? Kalau naik kendaraanmu mengganggu orang lain. Jadi dari dulu sudah ada. Hanya namanya bukan skuter. Nah ya cuma langkah baiknya ya berjalan. Kecuali ya sakit loh ya. Sakit beda lagi. Nah itu kursi roda sudah terjawab. Kemudian ada lagi kah? Dari perawan kayaknya nih. Oke, dari Fauzi Ridwan Bade ya. Oke, Bade Tanglet. Batasan mampu istiqomah sudah tadi. Dari Dr. Muhammad Solehuddin MPD. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Dari Mansa Kudusiyah. Tabarukan sama alim alamah ulama Nusantara. Yang top, doain saya. Oke, semoga tercapai hajatnya. Oke. Kemudian apa lagi? Adakah? Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini. Bagaimana tanggapannya tentang fatwa Saudi bahwa haji tanpa tasrih? Tasrihun bisan, tidak sah. Bagaimana hukumnya haji koboi ilegal? Oke, memang ada haji backpacker ya. Saya belum punya tanggapan tentang fatwa Saudi ini. Karena saya belum pelajari. Jadi saya tidak ada tanggapan untuk itu. Nanti minggu depan saya akan pelajari. Kalau saya tahu jawabannya ya saya jawab. Nah bagaimana kalau haji koboi ilegal? Nah sekarang begini, dulu haji itu tidak ada begitu kan, tahu haji backpacker. Back itu belakang, punggung, packer itu tas punggung. Soalnya haji gelandangan ya kan, itu kan tunawisma. Hanya biar keren backpacker. Backpacker dari Itali datang ke Bali tinggal, itu turis melarat. Biar keren disebut backpacker. Sebutan kerennya saja, sebenarnya gelandangan. Kalau dia punya duit ngapain backpacker? Ya di hotel dia, ngapain ya kan? Lalu saling menuduh dan menjawab dengan suara ma'ruf ya kan. Satu tengok satu sama lain akhirnya oke. Dan beberapa pro backpacker teman saya mengajak juga. Haji backpacker itu Anda bisa berangkat dengan ya loncat-loncat visanya. Loncat ke sana sampai nanti masuk ya. Ada yang haji naik motor dan terserah apapun itu, yang penting liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke. Yang penting, nah sekarang bagaimana kalau ilegal? Ya, namanya ilegal. Ya sama dengan kita sholat di sini tapi sajadahnya gosap misalnya, itu kan ilegal itu. Nah sudah kita gini saja, ini kan aturan Saudi begitu ya kan. Ya sudah kita ikuti saja, semoga bisa haji. Sudah doa saja. Makanya kalau orang-orang katakan, Pak saya belum ada panggilan dari Tuhan. Wa azin linnasi bil haji, ini panggilannya. Itu kita dipanggil dan kita jawab bersama-sama, mari. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita sudah dipanggil, bukan tidak ada panggilan, kita sudah dipanggil. Maka niat saja haji. Nah, kalau haji qoba itu kita tidak menyarankan ya, tidak menyarankan. Nah, apakah itu untuk kesenangan pribadi atau ya sampai orang kadang berebut mau mencium hajar aswad ya, kiswah itu bikinan manusia. Tahu, coba nonton video ya di kanal-kanal video berbagi, bentuknya Ka'bahnya batu bata disusun, enggak ada indah-indahnya. Lebih bagus saung atau gazebo yang lebih artistik ya kan.
Nah, tapi kenapa hati kita, itu perintah agama. Nah, itu dia. Ya, itu perintah agama. Baik, saya kira demikian ya. Jadi, sudah ya. Nah, kita ambil kesimpulan 2 saja. Yang pertama begini, wa idz bawwa'na li Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ditugaskan menyiapkan. Is there another question? Nabi Ibrahim diperintahkan menyiapkan. Sudah siapkan situasi yang kondusif. Pirantinya ada atau tidak, siapkan semua, sudah. Maka al bait ini koordinatnya. Nomor 1, Allah tusyrik bi syai'a. Jelas. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena beliau Abul Anbiya, bapak monoteis. Bapaknya Islam, bapaknya Yahudi, Nasrani, Islam. 2, kemudian watahhir baiti. Ya sudahlah, jangan syirik, sucikan terus. Artinya jangan syirik lagi. Oke. Wal qa'imina warruka'i sujud. Ya wa'adzin finnasi bil hajj. Panggil orang-orang seru untuk menunaikan ibadah haji. Berarti perintah haji perintah Allah ya. Nabi Ibrahim yang memanggil, beliau cemas. Suara saya kan tidak mampu didengar banyak orang. Ya Allah yang mendatangkan, bukan kamu Ibrahim. Nah itu dia. Nah kita yang penting sudah niat, terus kita bangun kecintaan kepada Allah, kepada Nabi. Ya semoga Allah menyampaikan kita ke sana. Itu yang terpenting sebenarnya. Bahwa haji 40 tahun apa, ya semoga kita dapat haji yang cepat. Jadi itu saja, dan tidak usah cemas. Kalau nanti sampai mati tidak sempat haji, yang penting kita sudah niat haji. Baik, untuk filosofi haji, tata caranya, hikmah-hikmah di balik itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Wa yafiqna ila sabilil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.